Baiklah, untuk soal yang pertama itu mengenai statistika dengan data tunggal. Nah, pertanyaannya adalah dari data yang diberikan akan ditanyakan kuartil atas dari data tersebut. Bisa dilihat datanya. Nah, untuk menentukan kuartil atau posisi data, pertama kita akan cari dulu jumlah semua data. Di sini jumlahnya adalah 22 data. Nah, mengikuti rumus untuk data yang cukup banyak atau banyak benar-benar banyak, kita bisa menentukan kuartil untuk banyaknya data yang genap dan tidak habis dibagi 4. Oke, itu Q1-nya X, posisinya ada di X, N tambah 2 per 4, lalu Q2-nya seperti yang ditunjukkan oleh rumus, dan Q3-nya itu. Nah, untuk rumus lainnya bisa dikunjungi pada alamat ini. Untuk tipe data lain, misalkan data genap yang habis dibagi 4 atau data ganjil yang habis dibagi 4 dan data ganjil yang tidak habis dibagi 4. Nah, silakan dikunjungi alamat ini. Nah, kita lanjutkan untuk soal yang ini. Untuk kuartil atas artinya Q3. Oke, di sini kita akan selesaikan semuanya saja. Untuk Q1 posisinya ada di X saat N tambah 2 per 4. Artinya posisinya di sini ada di saat X yang 22 tambah 2 per 4. Artinya ada di X ke-6. Ada di data ke-6. Nah, untuk data ke-6 bisa kita lihat di sini data ke-6 itu adalah di sini 5. Berarti data ke-6 itu adalah 4. Oke. Berarti data ke-6-nya nilainya adalah 4. Karena untuk 5 data pertama adalah 3, 2 data berikutnya 4. Berarti data ke-6 itu ada di nilai 4. Kemudian untuk Q2, posisinya ada di X, N tambah 2 ditambah X, N per 2 tambah 1. Nah, di sini kita bisa hitung posisinya ada di antara X yang 11, 22 per 2 ditambah X 22 per 2 tambah 1. Oke, artinya ada di data ke-11 ditambah X 12 per 2. Oke, jadi ini ada di antara data 11,5. 11,5 itu posisinya ada di 3, 4, 5. Nah, di sini 5, 2, baru 7. Kemudian di sini 13. Sampai di sini baru data kita ada 7. Oke, di sini 5. Data ke 11 tengah itu adalah 5. Oke, dilanjutkan untuk Q3 atau kuartil ketiga itu posisinya ada di X tiga kali 22 tambah 2 per 4. Jadi pada saat X 68 per 4 atau X 17. Nah, untuk X yang ke-17 sampai di sini 13, sampai di sini 16, dan X ke-17 ada di sini. Nilai data yang ke-17 ada di 7. Oke, artinya di sini kuartil atasnya adalah 7. Lanjut untuk soal kedua, yang ditanyakan adalah simpangan kuartil dari data di atas.
Yang ditanyakan di soal ini adalah simpangan kuartil dari data di atas. Dengan data yang sama dengan soal nomor 1, kita sudah menemukan bahwasanya Q1 itu nilainya tadi adalah 4 dan Q3 nilainya 7. Maka untuk simpangan kuartil itu bisa dihitung dengan setengah Q3 kurang Q1. Lalu setengah dari kuartil ketiganya 7 dan kuartil satunya 4. Nah, di sini kita temukan nilainya setengah dikali 3 alias 1,5. Berikutnya untuk soal nomor 3 akan dihitung rata-rata dari data yang diberikan. Nah, rata-rata untuk menghitung rata-rata silakan itu kita gunakan rumus sigma F kali X per sigma F. Di mana ini X dan ini F. Artinya kita harus mengalihkan F kali X. Di sini 3 kali 5, 15. 8. Di sini 30, 18, 14, dan 32. Nah, artinya sigma FF itu adalah hasil penjumlahan F kali X semuanya. Di sini hasilnya 15 ditambah 8 ditambah 30 ditambah 18 ditambah 14 ditambah 32 dibagi sigma F atau jumlah semua frekuensi atau banyaknya data, yaitunya 22 di sini. Nah, untuk ini hasil jumlahnya adalah 117/22. Nah, ini bisa disederhanakan sehingga didapat hasil 57/22. Itu untuk menghitung rata-rata dari soal tersebut. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, langkah pertama untuk menghitung simpangan rata-rata, kita akan menghitung rata-rata terlebih dahulu atau X bar. Nah, untuk menghitung rata-rata, seperti menghitung rata-rata biasa, kita jumlahkan semua data, 17 tambah 11 tambah 15, tambah 18, tambah 17, tambah 15, tambah 10, tambah 9, dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini banyaknya data kita ada 8. Nah, ini didapat hasil penjumlahan ini adalah 112 dibagi 8 sehingga rata-ratanya kita dapat 14. Kemudian langkah kedua, untuk menghitung simpangan rata-rata, kita gunakan rumus sigma itu XI dikurang X bar per N. Atau dengan kata lain, masing-masing data dikurangi dengan rata-rata. 17 data pertama dikurang dengan rata-rata, ditambah data kedua dikurangin rata-rata, ditambah data ketiga dikurangin rata-rata. Silakan dilanjutkan sampai data terakhir, yaitunya 9 dikurang rata-rata. Lalu dibagi dengan banyaknya data. Nah, ini hasilnya 17 kurang 14 itu 3. Ini karena berada dalam tanda mutlak, nah, artinya nilainya tetap positif ya. 3, 1, 4. Ya, ini hasil kelanjutannya. 3, 1, 4, 5 dibagi 8. Maka ini akan diperoleh nanti 24 dibagi 8 dan hasilnya adalah 3.
Jadi jawaban untuk soal ini adalah C. Lanjutkan untuk soal kelima. Suatu data mempunyai rata-rata 35 dan jangkauan 7, dan setiap data dikalikan P kemudian dikurangi Q, dan didapat data baru dengan rata-rata 42 dan jangkauan 9. Dan ditanyakan adalah nilai 7P dikurang Q. Nah, di sini kita harus kembali mengingat pengelompokan data, ada ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Untuk pemusatan data, ya, ini contohnya itu min, modus, median. Nah, di sini saat dilakukan perlakuan pada setiap data dikalikan atau dijumlahkan, maka ini berpengaruh. Perkalian atau pembagian. Lalu ada penjumlahan dan pengurangan. Ini berpengaruh pada nilai pemusatan datanya. Kemudian untuk penyebaran data, ya, contohnya simpangan baku, ragam, dan di sini termasuk ada di sini termasuk jangkauan di sini, meskipun dia bukan termasuk penyebaran data. Oke. Di sini jika dilakukan perlakuan pada data, ditambahkan setiap data atau dikurangkan sebuah nilai pada setiap data, maka yang berpengaruh hanya hasil perkalian atau pembagian. Sementara untuk penjumlahan tidak akan mengubah penyebaran data. Dari sini kita lihat rata-rata 35, berarti di sini termasuk pemusatan data. Oke, kemudian X bar yang jangkauannya atau rentang itu 7. Nah, kemudian untuk kondisi baru dilakukan perlakuan dikali P, kemudian dikurangi dengan Q. Nah, di sini ketemu X bar yang baru atau rata-rata yang baru 42, dan jangkauan yang baru itu 9. Nah, sesuai prinsipnya untuk X bar artinya perkalian dan penjumlahan itu berpengaruh. Artinya di sini 35P dikurang Q. Di sini cukup 7P karena pengurangan tidak berpengaruh. Oke, sekarang kita samakan dengan data yang baru. 3P dikurang Q itu sama dengan 42. Sementara persamaan kedua, 7P sama dengan 9. Nah, di sini kita bisa langsung temukan nilai P 9/7. Kemudian kita substitusikan nilai, ini 35P. Oke, substitusikan nilai ini ke persamaan pertama. 35P kita pecah jadi 5 dikali 7P kurang Q sama dengan 42. Ini 5 dikali 7P itu nilainya 9. Q sama dengan 42. Ini jadi 45 kurang Q sama dengan 42. Dan didapat Q-nya sama dengan 3. Nah, untuk nilai 7P dikurang Q, ya, kita tinggal substitusi angkanya. 7 dikali 9/7 dikurang 3 dan didapat hasil 6. Nah, itu untuk pembahasan soal mengenai statistika data tunggal.